terkena najis. Saya tanya, baju kotor ini boleh nggak dipakai untuk sholat? Saya tanya teman-teman, boleh nggak baju yang kotor ini dipakai untuk sholat menghadap kepada Allah? Ya, nggak boleh kan? Baju yang kotor ini nggak boleh dipakai untuk sholat, nggak boleh untuk menghadap Allah. Itu cuma baju doang teman-teman. Harusnya kita renungkan. Apalagi diri kita sang pendosa. Yang setiap hari berbuat dosa. Ngelumurin diri dengan dosa. Kita akan berpulang kepada Allah Rabb yang Maha Suci. Apakah nggak dibersihin dulu? Maka kita pun akan merasakan sebagaimana baju dibersihkan. Direndam dengan air, dengan kedinginan yang luar biasa. Dikucek dulu, disikat dulu, dikebrok dulu. Merasakan demam badan yang luar biasa, sakitnya, pegel-pegel, dan lain sebagainya. Kemudian kita merasakan dibilas, diputar-putar, diperes. Seperti orang muntah, orang diare. Merasakan teman-teman. Bahkan dianginkan, dipanaskan, disetrika. Merasakan demam yang luar biasa. Sama statusnya sebagaimana baju yang dicuci. Itulah terapi ini dahsyatnya. Namun lihat, setelah terapi, badan lemas, kepala pusing, badan demam. Begitu fase pembersihannya selesai, pusingnya sembuh. Begitu demamnya sembuh, sok saya tanya teman-teman. Teman-teman merasakan gak kebahagiaan dalam hati yang sulit diungkapkan dengan kata-kata? Sok. Teman-teman merasakan gak kebahagiaan dalam hati yang sulit diungkapkan dengan kata-kata? Ketenangan hati, membuat tenang pikiran, ibadah jadi makin khusyuk. Bahkan ibadah jadi makin nikmat. Sholat baru takbir, Allahu Akbar. Ingat dosa sampai bercucuran air mata. Di mana sebelumnya belum pernah merasakan sekalipun sholat sampai menangis ingat dosa. Sok, setelah terapi ini sholat jadi makin nikmat. Makin ingat dengan dosa. Makin ingat dengan kesalahan. Hati jadi tenang. Hati jadi tentram. Hati jadi bahagia. Pikiran jadi tenang. Solusi dari masalah datang solusi-solusi. Bahkan pikiran yang tenang, jalan sembuh berbagai macam penyakit. Seiring berjalannya waktu, sembuh penyakit-penyakitnya. Sok, praktekin seperti itu teman-teman. Praktekin terapinya. Makanya di sini dituliskan, solusi sehat lahir batin. Bukan hanya mendapatkan sehatnya secara lahir saja, secara batin pun ikut sehat. Yang dulunya kalau sholat ditunda-tunda, sekarang dengar azan, pengennya buru-buru langsung sholat. Tuh teman-teman, dahsyatnya terapi ini. Praktekin teman-teman. Ya, karena apa? Allah karuniakan pada tangan kita ada karunia yang sangat luar biasa. Itu yang harus kita syukuri teman-teman. Praktekin. Ya, praktekin terapinya, lakukan terapinya. Dahsyatnya luar biasa teman-teman. Ya. Kemudian kapan mempraktekannya? Kapan aja boleh. Mau mandi jam berapapun boleh. Ya, namun hindari mandi dari waktu maghrib sampai pertengahan malam itu dihindari. Kenapa? Karena di waktu itu, waktu yang dilarang untuk mandi. Siapa yang melarangnya? Yang pertama Rasulullah, yang kedua medis. Kenapa dilarang mandi di jam itu? Karena di saat itu imun tubuh sedang lemah, pressure tubuh sedang naik. Sehingga pori-pori jadi kebuka. Kebukanya pori-pori kita paksakan mandi, banyak kasus orang meninggal di kamar mandi. Ya, banyak gak kasusnya? Banyak. Kenapa bisa seperti itu? Dijelaskan secara medis. Bisa menyebabkan gagal jantung atau serangan jantung atau masuk angin duduk. Bisa juga menjadi perantara sakitnya paru-parunya, paru-paru basah dan lain sebagainya. Ya, maka hindari mandi di jam itu. Ya, hindari. Ya, nggak usah ngeyel, hindari. Petunjuknya secara agama ada, petunjuknya secara medis ada. Mau cari petunjuk yang mana? Emang ada? Anda punya ilmu yang lebih baik dari ilmu agama, lebih baik dari ilmu medis. Argumen apa yang mau Anda lakukan? Ya, nah seperti itu ya. Silakan. Namun kalau pulang kerjanya maghrib gimana? Kalau pulang kerjanya jam 7, jam 8, jam 9 malam gimana? Sedangkan besok pagi harus kerja lagi. Harus segera istirahat. Nggak bisa tidur kalau nggak mandi dulu. Lantas bagaimana cara mandinya? Diajarkan teman-teman. Caranya bagaimana? Yuk, anggap aja ini lantai ya. Anggap aja ini lantai. Anggap aja ini keramik. Teman-teman duduk di kursi, kakinya tempelkan di lantai. Ya, teman-teman duduk di kursi, kakinya tempelin di lantai atau keramik. Kemudian angkat kakinya kurang lebih 1 cm di atas lantai.
Angkat telapak kakinya kurang lebih 1 cm di atas lantai. Biarkan minimal 1 menit. Tahan. Setelah 1 menit, usap lantainya. Kalau lantainya basah, lantainya ngembun, ada airnya, jangan mandi. Gak usah ngeyel. Kalau lantainya basah, lantainya ngembun, ada airnya, jangan mandi. Tapi kalau diusap kok lantainya kering, mau mandi silakan. Ya, itu untuk mengetahui tubuh kita posisinya lagi siap mandi atau tidak. Itu diajarkan oleh ulama kita. Cukup kita kalau zaman dulu kan gak ada lantai. Maka zaman dulu testimoninya pakai apa? Pakai kaca. Kalau zaman dulu, ya. Jadi kalau di kita kan sekarang enak udah ada lantai ya. Tinggal duduk di kursi, telapak kaki tempelin di lantai, angkat kurang lebih 1 cm, biarkan selama 1 menit, usap lantainya. Kalau basah jangan mandi. Tuh, ya. Itulah kesehatan yang diajarkan oleh ulama kita, diajarkan oleh agama kita. Praktekin aja. Nah, kemudian boleh nggak mandinya pakai air hangat? Mandi air hangat itu bagus. Bahkan bagi orang-orang capek itu bagus mandi air hangat. Namun kalau ketergantungan mandi air hangat itu nggak baik. Dan terapi mandi, pakai air hangat itu hindari. Kenapa? Air hangat ketemu garam sifatnya keras. Kalau kita pakai untuk mandi, badan jadi kaku-kaku. Seperti orang belum tidur dipaksa kerja, ngambang badannya. Sok saya tanya, teman-teman yang punya kebiasaan, kecanduan mandi air hangat. Nggak bisa mandi kalau nggak pakai air hangat. Mandinya harus pakai air hangat terus. Mandi air hangat itu boleh sesekali, apalagi lagi musim dingin, boleh. Namun kalau yang ketergantungan mandi air hangat, sekalinya mandi harus air hangat. Kalau nggak pakai air hangat langsung masuk angin. Ada nggak di sini yang punya kebiasaan mandinya harus pakai air hangat? Ada nggak teman-teman? Ya, ada nggak teman-teman? Ada nggak di sini yang punya kebiasaan mandinya harus pakai air hangat? Kalau nggak pakai air hangat masuk angin. Ada nggak? Sok, bagi teman-teman yang mengalami seperti itu, saya tanya, ada masalah nggak dengan asam lambung? Ada masalah nggak dengan asam lambung? Ada masalah nggak dengan darah rendah? Sok, orang yang ketergantungan mandi air hangat punya masalah asam lambung. Punya masalah dengan darah rendah. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Kalau Anda pengen sembuh dari asam lambung Anda, salah satu ikhtiar pengen sembuh dari darah rendah Anda, yuk rubah. Jangan ketergantungan dengan yang hangat. Kenapa? Berawal dari sebuah was-was. Anda takut mandi air dingin. Was-was itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Namanya api itu takut dengan angin. Anda takut juga kan sama kipas angin? Api itu takut dengan dingin. Wajar. Anda takut mandi pakai air dingin. Namanya api takut dengan air. Makanya sekalinya mandi, beraninya pakai air hangat. Ya, ayo. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Gak apa-apa kita rubah mandi pakai air angin, pakai air dingin, habis mandi air dingin nanti masuk angin. Gak apa-apa. Daripada kecanduan sampai tua mandinya air hangat terus, sok gak akan sembuh asam lambungnya. Gak. Karena namanya api, gak cukup sekali disiram. Butuh sekali berulang-ulang untuk disiram. Tunggu api sekali disiram langsung padam nggak? Enggak. Tunggu api sekali disiram keluar asap, ya keluar ngebul dan lain sebagainya. Demam wajar kalau yang kebiasaan mandi air hangat, sekalinya mandi air dingin badannya ngedrop wajar. Ibarat tunggu api disiram air ngebul, disiram lagi masih ada bara, disiram lagi hilang tuh apinya, hilang baranya, maka sembuh penyakitnya. So praktekin teman-teman, ya. Seperti itu ya. Maka silakan praktekin terapi ini. Ya, praktekin terapi ini. So, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Doakan airnya seperti tadi. Wahai air saudaraku, menyatulah denganku. Jadilah pembersih segala kotoran dalam tubuhku. Obat segala penyakit-penyakitku. Udah. Doain airnya. Ya. Kemudian, setelah terapi ini, usahakan teman-teman pakai lotion. Usahakan pakai hand body. Kenapa? Karena terapi mandi ini biasanya ke kulit agak cenderung jadi kering. Apalagi orang-orang yang memang kulitnya sudah kering. Maka setelah terapi mandi ini usahakan teman-teman pakai lotion. Usahakan teman-teman pakai hand body. Supaya Pak kulitnya tetap lembut. Kulitnya tetap harum, tetap halus. Ya itu usahakan pakai lotion. Merek apapun boleh. Dari pabrikan apapun boleh. Tergantung dari hand body teman masing-masing. Ya tinggal diusap aja ke seluruh tubuh setelah mandi supaya nanti di kulit nggak kering-kering. Ya, adapun
cara yang diajarkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah itu mengajarkan untuk kita, ya, umat Rasulullah. Usahakan setelah mandi itu pakailah minyak Arab. Usahakan bagi yang punya ya. Usahakan pakailah minyak Arab. Kenapa? Disebutkan dalam kitab pertama kitab Tibun Nabawi, kedua kitab Thariqus Syifa, yang ketiga kitab Qurratul Uyun. Jadi gini, ada salah satu jenis minyak Arab yang diajarkan oleh Siti Aisyah, di mana minyak itu kita ambil air 1 gayung, kita teteskan 3 tetes minyak Arab itu, kita aduk sampai rata, kita guyurkan ke kepala. Kita usapkan ke seluruh tubuh kita, maka bagi teman-teman yang mengalami masalah kulit kering atau bau badan, insya Allah atas izin Allah sembuh. Gatal-gatal atas izin Allah sembuh. Ruam, pegel-pegel atas izin Allah sembuh. Atau bagi teman-teman yang punya masalah jerawat, flek hitam, komedo, tinggal diusap wajahnya atas izin Allah sembuh. Bahkan dari minyak ini sampai detik ini menjadi minyak yang sangat viral, sangat digandrungi oleh perempuan-perempuan Timur Tengah. Bahkan pabriknya sangat besar di Bukit Taif. Pabriknya sangat besar di Bukit Taif. Ketika diusapkan di kepala, dipijat-pijat kepalanya. Bagi teman-teman yang punya masalah rambut rontok, ketombe, kutu rambut, silakan diikhtiarkan. Dan minyak ini disebutkan dalam kitab Qurratul Uyun. Cukup dengan air setengah gayung, diajarkan oleh Siti Aisyah. Airnya setengah gayung, dikasih 3 tetes minyaknya, kemudian diaduk sampai rata, pakai kain halus atau kain lembut, celupin, elap dari depan ke belakang, bahkan ngelapnya dengan 3 jari, jari tengah ditonjolin, usahakan jari tengah masuk di celah-celah, tinggal diusap, diperes, celupin lagi, usap lagi. Apa sih manfaatnya? Bagi teman-teman yang punya masalah aroma tidak sedap setelah datang bulan, keputihan, bau, gatel, silakan bisa diikhtiarkan. Bisa diikhtiarkan. Bahkan dalam kitab Tibun Nabawi, rujukan utama para ulama yang dakwah lewat pengobatan, disebutkan aroma itu memiliki ruh, membantu menambah kekhusyuan dalam ibadah, membantu rasa percaya diri. Bagi teman-teman yang punya masalah gangguan kecemasan, depresi, stres, cukup menghirup aromanya, bisa jadikan ikhtiar untuk menenangkan. Itu dahsyatnya terapi mandi, kemudian diikhtiarkan dengan apa yang diajarkan oleh Siti Aisyah. Itu namanya minyak Arab. Luar biasa manfaatnya teman-teman. Bahkan dalam kitab Qurratul Uyun, cukup dioles di telapak tangan, digosokkan di telapak tangan, usap di seluruh tubuh. Praktekin, lakukan sebelum tidur atau sebelum dinas dengan pasangan. Di dalam kitab disebutkan, meskipun usia Anda tidak muda lagi, usia pernikahan tidak muda lagi, Anda akan merasakan sensasi sebagaimana pengantin baru lagi. Sok, buktikan. Buktikan. Ya. Saya tanya teman-teman, teman-teman yang udah punya minyak ini, dipakai sebelum tidur, sok, apa kabar suaminya? Ya, kayak kucing nggak? Nempel-nempel terus, ngedusel terus. Sok, teman-teman yang punya gangguan kecemasan, mencium aromanya. Membantu menenangkan nggak? Dipakai sebelum sholat, sok, membantu kekhusyuan nggak? Dahsyatnya luar biasa. Inilah kalau kita berikhtiar sesuai dengan syariat-syariat. Enak teman-teman. Ya, enak. Ya, namanya itu misik toharoh. Teman-teman bisa miliki bagi yang sedang umroh. Saya doakan semua yang ada di room ini semuanya bisa umroh. Mudah-mudahan nanti bisa ke Bukit Taif. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri pabriknya, bisa beli langsung di pabriknya. Harganya murah. Atau mungkin teman-teman bisa juga di Indonesia juga udah mulai banyak. Ya, di Indonesia juga banyak minyak misik toharoh. Banyak yang asli. Namun tidak semua yang asli itu murni. Banyak yang asli tapi campuran. Nah, hati-hati dengan yang campuran. Silakan teman-teman bisa cari di toko parfum terdekat. Teman-teman bisa cari di toko parfum di daerah teman-teman. Usahakan beli langsung supaya Pak teman-teman bisa melihat kalau produk yang teman-teman beli itu asli. Produk yang teman-teman beli itu nggak campuran, asli. Yang asli itu seperti apa? Yang asli itu warnanya putih. Ya, yang asli itu warnanya putih, teksturnya kental dan lengket, bukan cair. Yang asli itu warnanya putih, teksturnya kental dan lengket. Ada gambaran nggak teman-teman? Warnanya putih, teksturnya kental dan lengket. Jadi bukan bening, bukan putih tapi encer, bukan. Dia kental. Ya, dia kental. Nih, contohnya seperti ini. Ya, biar teman-teman nanti ketika mau beli, teman-teman nggak salah beli. Ini contohnya seperti ini, warnanya putih. Kemudian teman-teman nanti dicek dulu sebelum dibayar di toko, teman-teman cek dulu. Ya, teman-teman buka. Dia kental nggak? Ya, dia kental nggak? Netesnya lama. Netesnya lama.
Kalau langsung netes berarti campuran itu, jangan dibeli. Kalau yang asli netesnya lama. Ya, kemudian teman-teman cek di telapak tangan. Ya, dicek di telapak tangan, teman-teman gosokin di telapak tangan. Lengket nggak? Kalau lengket itu asli, kalau licin itu campuran. Ini kalau udah diusap teman-teman, tinggal dipakai aja di ketubuh, ke pakaian, ke apa, mukena, atau untuk deo, atau untuk badan, atau bisa juga ke wajah. Itu harumnya Masya Allah. Enak banget. Apalagi memakainya di ruangan ber-AC. Itu, Masya Allah enak banget aromanya. Namanya Misik Toharoh. Ya, ya namanya Misik Toharoh. Hati-hati ya. Yang asli banyak, namun yang murni jarang. Yang murni itu tanpa campuran. Ya, tanpa campuran. Aromanya enak banget. Ya, makanya saya doakan semoga semua jamaah TikTok ini semuanya bisa umroh ke Tanah Suci. Nanti ketika ada kunjungan ke Bukit Taif bisa beli langsung di pabriknya. Ya, kalau yang di Indonesia juga banyak. Banyak yang asli, cuma tidak semua yang asli itu murni. Karena ada juga yang campuran. Atau teman-teman yang ingin memiliki produk yang asli atau produk yang murni, saya munculkan di sini ya. Saya kasih kesempatan 3 menit bagi teman-teman yang ingin memiliki produk yang asli atau murni. Silakan saya munculkan. Kak, dioles di tangan. Kalau hangat itu asli. Kalau dingin itu udah campuran. Kalau semisal nih, misal di ruangan dingin, kamar teman-teman pakai AC, sehingga apa? Ini ikut dingin. Awal kali dioles dingin, namun nunggu beberapa detik dia langsung hangat. Nah itu yang asli, ya. Kalau yang palsu atau campuran itu dingin terus. Seperti itu ya. Bahkan nggak hilang-hilang. Selagi nggak diusap ini nggak hilang-hilang teman-teman. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi tinggal digosok, diusapkan. Bisa nggak belinya dicampur seperti laki-laki 1, perempuan 2? Boleh. Caranya bagaimana? Misal nih, ya. Kemudian di sini kan ada tulisan pesan. Mana nih tulisan pesannya? Kan ada tulisan pesan ya. Ada tulisan pesan di opsional, tulis campur dengan yang laki-laki. Campurnya apa? Tinggal pilih, ya. Tinggal dipilih. Nih bahkan ada, ya. Yang belajar di tempat kami, yang nyantri di tempat kami, yang ingin memukim di tempat kami, semuanya gratis, nggak ada biaya apapun. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Mau bertobat dan siap memperbaiki diri. Nah, dari mana untuk memfasilitasi itu semua? Ya, salah satunya ikhtiar kami lewat parfum ini. Ya, makanya dengan teman-teman sudah membeli parfum, saya ucapkan selamat. Bukan hanya teman-teman mendapatkan aromanya yang wangi, membantu menambah kekhusyuan dalam ibadah, menambah romantisme dalam rumah tangga, insya Allah menjadi jalan keberkahan untuk rezeki teman-teman, ya, menjadi jalan keberkahan untuk rezeki teman-teman. Karena sebagian daripada keuntungan parfum kami aplikasikan kembali untuk umat. Salah satunya memberikan fasilitas memberikan fasilitas pelayanan kesehatan gratis untuk umat. Ya, semua pengobatannya, semua terapinya gratis semuanya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Ada lagi sebelum saya tutup live-nya? Silakan. Makanya ini saya munculkan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan Misik Toharoh, silakan. Insya Allah berkah dunia akhirat teman-teman. Dan baik secara ilmunya ataupun tentang terapi dan pengobatannya yang ingin membuktikan, silakan. Alamat kami berada di depan stasiun Legok, kecamatannya Pekuncen, kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Ya, itu alamat kami. Ya, nanti teman-teman bisa langsung ketemu dengan saya. Dan jangan lupa besok ada acara tasyakuran di majelis kami. Silakan yang dekat merapat, yang jauh silakan mendekat. Ya, insya Allah besok ada acara tasyakuran. Boleh tiap hari. Berapa beli parfumnya Ustaz? Silakan. Saya munculkan harganya hanya 99.000.